Shalom, selamat sore. Kembali kami menyapa dari Menara Doa Gereja Baptis Indonesia Mojosongo, mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama masuk dalam persekutuan doa pada saat ini. Mari kita siapkan hati, pikiran, jiwa kita untuk kita datang kepada Tuhan untuk bersama-sama bersekutu dalam persekutuan doa. Aku berdoa kepadamu ya Tuhan, pada waktu Engkau berkenan ya Allah, demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku dengan pertolonganmu yang setia. Amin. Mari kita siapkan hati kita naikkan pujian Bapa lembutkanlah hatiku. Ku
Mengucap syukur Tuhan untuk hari ini yang sudah Tuhan berikan kepada kami, hari baru yang boleh kami nikmati, dan Kau sudah menyertai kami sepanjang hari ini. Saat ini Tuhan kami siap untuk datang kepada Engkau, untuk kami boleh menaikkan doa-doa kami kepadamu dalam persekutuan doa ini. Berkati kami Tuhan, supaya kami boleh melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, untuk kami boleh betul-betul dapat menikmati persekutuan kami sore hari ini. Kami serahkan persekutuan ini dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan terus menyertai memberkati kami. Diampuni salah dan dosa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi kami melalui Menara Doa Gereja Baptis Indonesia Mojosongo mengucapkan selamat bersekutu. Selamat menikmati persekutuan doa yang indah bersama dengan keluarga di rumah. Dan kiranya Tuhan akan selalu mendengar doa-doa kita. Saat kita tidak melihat jalan Tuhan dan saat kita tidak mengerti rencana Tuhan, kita harus tetap berpegang pada janji Tuhan. Bahwa Tuhan selalu akan beserta dengan kita, asalkan hati kita percaya kepadanya. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menaikkan pujian Hatiku Percaya.
Salam saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Saya berharap saudara-saudara semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan tetap semangat meskipun saudara-saudara beribadah di rumah masing-masing. Saya Pendeta Margono Fernandes menyapa saudara-saudara dari Menara Doa Gereja Baptis Indonesia Mojosongo. Sebelum kita akan mempelajari kebenaran firman Tuhan, mari kita akan terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan supaya pada saat ini firman Tuhan diberi kemampuan penjelasan sehingga saudara-saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Mari kita akan berdoa, kita menyerahkan kepada Tuhan. Bapa kami ada di surga, hari ini sungguh mengucap syukur kepadamu. Karena pada saat ini kami siap untuk mempelajari kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kami menyerahkan hamba-Mu yang menjadi saluran berkat. Kami menyerahkan seluruh anak-anak-Mu pendengar dari Menara Doa Gereja Baptis Indonesia Mojosongo. Kiranya diberkati firman Tuhan pada hari ini. Sehingga kami semua boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Dan kami boleh tetap meminta berdoa kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Yesus, haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini diberi judul atau bertemakan Tuhan mendengar doamu. Tuhan mendengar doamu. Dan firman Tuhan diambil dari Matius pasal yang ke-21 ayatnya yang ke-22. Sekali lagi, Matius pasal yang ke-21 ayatnya yang ke-22. Beginilah firman Tuhan. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Sekali lagi, dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Dan ayat ini diberitahukan kepada saya dan saudara pada saat ini. Dan ada 3 hal yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, di sini dikatakan, mintalah dalam doa. Apa saja yang bisa kita minta dalam doa? Ayat ini cukup jelas menjelaskan kepada saya dan saudara bahwa minta apa saja dalam doamu. Apakah itu perkara yang besar? Apakah itu perkara yang kecil? Ketika kita minta kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan, Tuhan akan mengabulkan. Yang menjadi permasalahan adalah ketika saya dan saudara menganggap Tuhan itu bodoh, yang diminta hanya sesuatu perkara-perkara yang sulit, perkara-perkara yang besar saja. Tetapi perkara-perkara yang biasa kita juga tidak pernah minta, tapi kita mengandalkan kekuatan kita. Namun hari ini firman Tuhan menegur saya dan saudara. Apakah itu perkara besar? Apakah itu perkara kecil? Di sini dikatakan, mintalah. Maka Tuhan akan mengabulkan, Tuhan akan memberikan, Tuhan akan menjawab setiap seru doa kita. Saudaraku yang saya kasihi dan mengasihi Tuhan, ketika wali kota mengumumkan KLB, kejadian luar biasa, virus corona di kota kita, gereja mengadakan rapat, lalu memutuskan tidak ada ibadah. Pada saat itu, saya berpikir apa yang harus saya kerjakan, apa yang harus saya lakukan untuk supaya jemaat bisa menerima berkat firman Tuhan pada saat itu. Saudara, saya menelpon di salah satu jemaat, dan pada saat itu
ketika saya telepon, lalu dia berkata, "Saya downloadkan Pak Pendeta dan saya tunggu khotbahnya." Saya berharap tidak sedemikian, tetapi saya berharap hal ini mengenai live streaming atau khotbah online itu sama saja. Ini hal yang baru buat saya. Dan saya mengalami kesulitan akan hal itu. Pada saat jemaat memberikan jawaban itu, lalu saya duduk di kursi belajar saya, lalu saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya kerjakan? Apa yang harus saya lakukan? Mengenai live streaming atau khotbah online, hal yang baru buat saya. Dan saya tidak siap akan hal ini. Setelah itu, selesai berdoa, saya amin, dan saya mulai mengambil HP. Saya rekam saya sendiri, dan pada saat itu sesungguhnya tidak siap untuk rekaman. Kumisnya masih ada juga, belum dicukur, dan saya berdoa untuk seluruh jemaat satu persatu. Dan mulai saat itu, Tuhan membukakan jalan secara luar biasa. Dan sampai hari ini, saya dan saudara bisa mendengar firman Tuhan melalui khotbah online atau live streaming pada hari ini. Saudara diberkati dengan firman Tuhan. Seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia Mojosongo diberkati oleh firman Tuhan. Lalu yang ada di Klaten juga diberkati, yang ada di Jogja juga diberkati Tuhan, mengirimkan pokok-pokok doa. Yang ada di Lampung juga mereka mengucap syukur bisa mendengar firman Tuhan. Bahkan yang di Tanjung Pinang pun mengirimkan ucapan syukur akan firman Tuhan yang boleh didengar bersama. Dan seluruh pendengar live streaming pada saat ini diberkati oleh Tuhan pada hari ini. Saudaraku yang saya kasihi dan mengasihi Tuhan, seringkali kita berpikir masalah kita bukan kompetensinya Tuhan. Tanpa sadar kita mengatakan atau menganggap Tuhan itu bodoh. Hanya hal-hal yang besar yang perlu kita doakan. Tetapi sesungguhnya hal yang kecil pun kita harus doakan kepada Tuhan. Ayat ini memberitahukan kepada saya dan saudara, dan apa saja yang kamu minta dalam doa, Tuhan akan mengabulkan, Tuhan akan memberikan apa yang menjadi permintaan kita. Saudaraku yang saya kasih dan mengasihi Yesus Kristus, yang kedua yaitu penuh percaya. Ayat ini berkata, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh percaya. Tidak banyak orang Kristen ketika berdoa penuh percaya. Tidak semua orang mau berdoa penuh dengan percaya. Hari ini kita belajar dari Markus pasal yang kelima. Seorang wanita atau seorang perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Dia mengalami penderitaan pendarahan selama 12 tahun. Dan dia penuh percaya ketika menjamah jubah Yesus, maka ia akan sembuh. Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya, keadaannya semakin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus
Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Kita bisa belajar dari perempuan yang mengalami penderitaan selama 12 tahun lamanya. Dan dia percaya penuh ketika dia menjamah jubah Yesus, maka ia sembuh. Begitu juga Yesus ketika bersama dengan murid-muridnya sedang berlayar menaiki perahu, dan ketika itu tiba-tiba perahu dihantam oleh angin topan. Angin yang sangat keras sekali, dahsyat. Dan pada saat itu kapal itu hampir tenggelam. Apa yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya pada saat itu? Mari kita akan lihat di dalam Markus pasal yang keempat. Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-37. Saya akan membacakan untuk saudara-saudaraku ayat yang ke-37-nya. Lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat, dan ombak menyambar masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mengapa kita tidak percaya penuh kepada Yesus? Inilah yang terjadi. Inilah yang terjadi di dalam kehidupan kesehari-harian kita. Ketika kita berdoa supaya kita meminta apa saja, bukan hanya itu, tetapi kita juga harus berdoa dengan penuh percaya. Wanita yang 12 tahun menderita pendarahan, dia percaya penuh. Yesus memberi nasihat kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu khawatir? Mengapa kamu tidak percaya kepada Yesus?" Mari kita akan berdoa penuh dengan keyakinan kita. Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, yang ketiga, kamu akan menerimanya. Jadi bukan hanya meminta kepada Tuhan, bukan hanya percaya penuh, tapi kita akan menerima apa yang menjadi seru doa kita. Kita belajar dari Hizkia. Ketika Hizkia pada saat itu sakit dan hampir mati, Yesaya bin Amos datang memberitahu kepada Hizkia bahwa pada saat itu ia akan mati. Tetapi apa yang dilakukan oleh Hizkia ketika ia mendengar Yesaya bin Amos menyatakan dia akan mati? Ayat yang di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat yang kedua. Saya akan membacakan untuk saudara-saudaraku di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat yang kedua. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Dan pada saat itu ketika Hizkia ini berdoa kepada Tuhan, sampai dia menangis, dan Tuhan menjawab.
Tuhan menjawab apa yang menjadi seruan Hizkia. Dan Hizkia menerima itu berkat yang luar biasa. Hizkia bukan hanya disembuhkan dari sakitnya, tetapi Hizkia diberi kesempatan sampai hidup 15 tahun umurnya ditambah lagi. Ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Ketika Hizkia menangis, berdoa, dan Hizkia diberi usia yang luar biasa. Ia menerima itu. Begitu juga di dalam perjanjian baru, ketika Petrus masuk di dalam penjara, seluruh jemaat pada saat itu berdoa, mendoakan Petrus ketika ia berada di dalam penjara. Apa yang terjadi ketika Petrus didoakan oleh seluruh umat pada saat itu? Di dalam Kisah Para Rasul, saya ingin membacakan untuk saudara-saudaraku yang saya kasihi. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-12 ayat yang ke-5. Beginilah firman Tuhan, demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Dan Tuhan menolong. Itu penjara itu dibukakan. Dan Petrus bisa berjalan. Dan ini pekerjaan Tuhan ketika Tuhan bekerja secara luar biasa. Itulah sebabnya hari ini diajarkan oleh saya, oleh saudara-saudara semua yang pendengar pada saat ini dari Menara Doa Gereja Baptis Indonesia Mojosongo. Mari kita meminta kepada Tuhan dalam doa dengan penuh percaya, maka Tuhan akan memberi yang terbaik dalam kehidupan kita. Mari kita akan berdoa, kita menyerahkan kepada Tuhan. Bapa kami ada di surga, hari ini mengucap syukur firman Tuhan yang boleh menguatkan kami, di mana kami harus meminta kepada Tuhan penuh percaya, dan kami akan menerima apa yang kami doakan. Biarlah firman Tuhan menjadi dasar anak-anak-Mu pada saat ini, seluruh pendengar Menara Doa Gereja Baptis Mojosongo. Iman mereka dikuatkan, mereka penuh yakin percaya di dalam doa, dan apa yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan pun akan menjawab doa-doa mereka. Kami percayakan setiap pergumulannya, setiap kehidupannya hanya di dalam nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Amin. Saudaraku yang saya kasih dan mengasihi Tuhan, mari kita akan berdoa bersama-sama, bersuara. Kita akan berdoa bersama-sama, bersuara. Nanti kalau sudah tidak ada bersuara, salah satu keluarga, boleh bapak, boleh ibu, atau siapa saja, boleh menutup di dalam doa. Namun pada hari ini ada beberapa pokok doa yang harus kita doakan, nanti ditambah dengan pergumulan-pergumulan saudara-saudara semua. Yang pertama berdoa untuk Indonesia. Ini yang saya tahu, hanya mungkin saudara lebih banyak tahu mengenai hal ini. Ada sekitar 329 WNI yang positif. Lalu di Arab itu ada 71 orang yang positif. Di Malaysia itu ada 79. Di Amerika itu ada 60. Di Singapura itu ada 21. Ini yang saya tahu. Tapi kita doakan supaya mereka sungguh-sungguh dipulihkan oleh Tuhan. Lalu yang kedua, kita tetap bersyukur, mengucap syukur meskipun situasi dalam kondisi corona, petani-petani yang ada di Indonesia masih menghasilkan beras, sehingga kita masih boleh menikmati itu. Kita tetap mengucap syukur. Lalu yang ketiga, kita berdoa untuk masing-masing keluarga agar ada pertobatan, agar firman Tuhan yang disampaikan melalui live streaming ini dapat menjadi berkat
bagi seluruh pendengar. Lalu yang keempat, berdoa untuk keluarga kita masing-masing agar keluarga kita dipulihkan dan semakin mengenal Kristus dengan baik. Mari kita akan berdoa. Nanti yang selain itu juga kita berdoa untuk keluarga kita masing-masing. Lalu kita akan berdoa bersama-sama, bersuara. Sekali lagi, kalau nanti sudah tidak ada suara, boleh Bapak, boleh Ibu, atau siapa saja dalam keluarga untuk menutup di dalam doa. Mari kita akan berdoa secara bersuara. Mari kita akan berdoa.